Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Rameswati Azana. Saya merupakan peserta Latsar tahun 2022 ini. Saya berasal dari angkatan ke-72 kelompok 4. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekan kepada peraturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah sehingga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua adalah P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Apa sih yang dimaksud dengan PNS? PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian apa yang disebut dengan P3K? P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan penyelenggara birokrasi pemerintah. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN sebagai profesi yaitu ada nilai dasar, komitmen, integritas moral, dan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, profesional dalam jabatan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Fungsi ASN. Ada 3 fungsi dari ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik? Yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pelayan publik. Artinya, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian, perekat dan pemersatu bangsa artinya mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban yang diperoleh oleh ASN. Yang pertama, PNS. PNS berhak untuk memperoleh gaji, memperoleh cuti, memperoleh tunjangan, memperoleh perlindungan, memperoleh pengembangan kompetensi, dan memperoleh jaminan pensiun di hari tua. Kemudian, hak dari P3K yang pertama, memperoleh gaji, memperoleh tunjangan, memperoleh cuti, memperoleh pengembangan kompetensi, dan berhak untuk memperoleh perlindungan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Hal-hal yang harus ditekankan adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
Kemudian, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika dalam pemerintahan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, dan kekuasaan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan untuk bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian materi tentang manajemen ASN yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.